kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh yeah. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kekuatan kami, segala-galanya. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan daging pun habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku.
pujian, kami angkat syukur. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau cukup buat kami. You are enough, Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Kami percaya Tuhan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan saat dimana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Amin. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di dekatku, membuka jalan bagimu. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Amin. Kami percaya Kau membuka jalan Tuhan. Saat tiada jalan, Kau sanggup Tuhan. Itu keyakinan kami Tuhan. Di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku,
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dalam masih tema tentang hati Saudara. Dan hari ini saya ingin membagikan dengan tema terhindar dari hati yang jahat Saudara. Jadi saya percaya bahwa sekali lagi seperti yang disampaikan di berkat pagi yang lalu, bagaimana rahasia hati kita, kondisi hati kita. Manusia itu memiliki ukuran hati. Jadi dan kita bisa mengupayakan lebih hari hati kita lebih diupayakan untuk semakin mengasihi, semakin baik. Jadi kalau ada ukurannya tuh lebih hari lebih baik lagi Saudara. Yang pasti oleh pertolongan Tuhan, yang pasti atas keputusan kita yang pertama dan minta pertolongan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menjaga hati kita karena Tuhan itu mengetahui seluruh isi hati kita. Nah, bagaimana cara secara praktikal untuk kita juga terhindar dari hati yang jahat atau dari sesuatu yang akan menguasai hati kita menjadi jahat Saudara. Seperti saya katakan bahwa tidak tiba-tiba orang itu menjadi jahat, tidak tiba-tiba orang itu memiliki pikiran-pikiran yang mengandung pikiran yang jahat, tidak tiba-tiba orang itu kemudian memiliki agenda-agenda yang jahat. Sekalipun orang lahir itu ada bawaannya, maksudnya oh iya dia dibesarkan dari keluarga seperti apa, itu ada bawaannya, mungkin karena dari kecil dia kepahitan dan yang lain Saudara. Tetapi Saudara, saya percaya ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita memiliki penolong. Firman Allah berkata Roh Kudus akan menolong kita. Jadi tidak selalu kita akan mengkambing hitamkan masa lalu kita Saudara. Karena ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, Dia akan mampukan kita. Dia akan tolong kita terbebas dari semua masa lalu, semua hal-hal yang jahat yang pernah mungkin kita lewati atau kita pernah menjadi jahat. Contohnya seperti Saulus Saudara ya, ketika dia sebelum berjumpa dengan kuasa kasih Tuhan, dia adalah orang yang jahat. Tapi kemudian dia berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya itu bukan tiba-tiba bim salah bim, tapi ada keputusan. Mungkin ada hal-hal yang menguasai dia sejak dulu itu ada, tapi dia akan fight terus, dia akan putuskan terus. Dan saya percaya dia menjadi pribadi yang terbebas dari hal-hal yang jahat. Dan saya percaya ada hal part dari Saulus yang kemudian menjadi Paulus yang dia lakukan untuk dia juga terhindar dari hati yang jahat yang sebelumnya dia miliki ketika dia di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah dalam firman Tuhan yang kita tahu bersama Saudara, yaitu Kain dan Habel Saudara. Dalam sejarah terjadi pembunuhan yang pertama itu yaitu adalah kisah dari Kain dan Habel Saudara. Mereka adalah dilahirkan, bahkan saya percaya Saudara mungkin seperti kita melahirkan anak-anak yang masih kecil, adalah harapan orang tua memiliki anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang diharapkan, anak yang baik, tidak bukan anak yang jahat. Tapi Saudara, apa yang kemudian menyebabkan? Udah pasti ada kuasa jahat yaitu iblis. Tapi kemudian ada bagian kita yang bisa menolong kita untuk terhindar dari hal yang jahat, dari yang mengandung dosa atau hal-hal yang membunuh kehidupan rohani kita Saudara. Ada part kita. Jadi tidak selalu Tuhan melindungi, tetapi keputusan kita yang saya katakan di berkat pagi sebelumnya, memberi celah, membiarkan. So ada pembiaran, tapi kalau kita putuskan dan kita berjaga-jaga, saya percaya kita akan terhindar dari hal-hal yang jahat yang akan merusak kehidupan rohani kita. Next saya bacakan satu ayat Saudara dalam Kejadian 3 tentang Kain dan Habel Saudara. Dalam Kejadian 3 kalau kita tahu bersama, kemudian Kain itu marah dengan Habel karena persembahannya diterima oleh Tuhan, dan dia sepertinya tidak senang Saudara ketika korbannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan Saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini dalam ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Saudara, ini ayat yang lain lagi kalau kita sedang berbicara bagaimana supaya korban atau persembahan kita diterima oleh Tuhan. Itu khotbah yang lain lagi. Tapi saya hanya ingin menitik beratkan bagaimana ketika Kain kemudian menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi sakit hati, menjadi panas hatinya ketika dia melihat ada sesuatu yang tadinya diharapkan
saudara, dan kemudian tidak sesuai yang ekspektasinya. Jadi dia melihat bahwa Habel mungkin sepertinya menurut dia lebih disayang, diterima, dan kemudian dia persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan dan dia menjadi marah, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, saudara. Jadi sebelum Kain ini membunuh, saudara, dia sudah panas hati, sudah marah, sudah geram, dan dari itu mulai timbul lagi rencana-rencana ke depan, yaitu kejengkelan, sakit hati, dendam, dan kemudian berbuah hal-hal yang lain. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita menabur hal-hal yang negatif, itu akan berbuah. Dan firman Allah berkata, ya ada buah, ada resiko, ada konsekuensinya. Dan Kain ini dikasih tahu oleh Tuhan sebelum dia mengambil keputusan yang salah. Kenapa mukamu muram, kamu panas hati, kamu marah? Jadi Tuhan masih mengingatkan dia untuk hati-hati bahwa dosa itu sangat dekat sekali. Dia katakan dia mengintip, dan Tuhan sudah memberikan jalan kepada Kain bahwa dia katakan bahwa dosa itu mengintip, dosa itu sangat dekat, godaan itu ada. Tetapi kita ini harus bertanggung jawab, harus pegang kendali. Kita ini harus bisa memerintah atas seluruh kehidupan kita. Di situ firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dia katakan bahwa dosa itu sangat dekat dengan kita. Dia katakan dosa itu sudah mengintip di depan pintu kita. Dan ia sangat menggoda, saudara. Ia sangat menggoda. Jadi ada banyak hal, saudara, yang di luar sana yang akan membuat kehidupan kita menjadi hancur, saudara, ketika kita ada celah yang kita buka. Saya katakan kemarin. Tetapi ada hal yang memang kita boleh pegang kendali. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi dia kasih jalan sebenarnya kepada Kain. Dia katakan, tetapi engkau harus berkuasa. Jadi engkau harus mengalahkan semuanya. Artinya dengan kata lain, ada jerat, ada hal yang akan menjatuhkan kita, ada hal yang akan mencemarkan kita, ada dosa yang ingin menghancurkan hidup kita. Tapi kita harus mengalahkan, kita harus berkuasa. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dikatakan kamu panas hati, kamu marah, dan kemudian kamu sakit hati dan yang lain. Tapi kita harus berkuasa atas itu. Artinya kita jangan memberi celah, jangan memberi pintu, saudara. Sehingga saya percaya bahwa kalau saja Kain pada saat itu dia bisa berkuasa atas amarahnya, atas sakit hatinya, atas dendamnya, saudara, tidak ada hal-hal yang jahat yang akan masuk dan kemudian bahaya yang akan merusak kehidupannya, merusak apa yang kedepannya, saudara. Karena mungkin bisa saja pada waktu itu dia bisa memperbaiki hatinya lagi dan yang lain, dan kemudian dia memberikan persembahan, Tuhan menerimanya. Itu yang pertama. Bisa saja Tuhan ingin menguji hati dia, saudara, ya, supaya dia memiliki hati yang bukan hanya korban yang dikasih, tapi itu harus sesuai dengan hati kita, saudara. Jadi mungkin peringatan juga buat setiap kita hamba Tuhan, orang yang melayan, orang yang cinta Tuhan, orang yang bilang kita takut Tuhan dan yang lain. Jadi saudara harus sinkron antara persembahan, sesuatu yang kita beri kepada Tuhan, hidup kita, penyembahan kita, semuanya itu harus sinkron dengan apa isi hati kita, saudara. Karena kalau kita memberi persembahan dengan ekspektasi dan kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, misalnya, saudara, kadang kita berpikir, oh, kita kasih sesuatu atau kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu dengan harapan Tuhan harus memberkati saya, Tuhan harus menjawab doa saya, Tuhan harus menyembuhkan saya, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita, tidak menolong kita, kemudian kita marah dengan Tuhan, kita berhenti melayani. Saudara, seperti ada kisah dia mendukung satu pelayanan, saudara, dia kasih kursi yang banyak sekali, dukung donatur untuk satu gereja. Ketika ada satu hal yang Tuhan tidak jawab doa dia, tidak ada sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan terjadi, saudara, dia minta tarik lagi uangnya, tarik lagi kursi-kursinya. Itu ada satu kejadian nyata, saudara. Artinya kita tidak boleh memberi sesuatu atau kita melayani Tuhan atau kita mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan harapan Tuhan harus begini loh Tuhan. Kita harus memberikannya dengan dasar hati yang sinkron, saudara, bahwa aku mau menyembahmu, aku mau mencintai engkau, aku memberikan sesuatu karena aku mencintai engkau, bukan harus engkau jawab, bukan harus engkau balas, saudara. Sekalipun apa yang kita tabur itu pasti otomatis, saudara, berkat yang kita taruh, hidup, penyembahan, hati, waktu kita, Tuhan tidak pernah berhutang. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi saudara, yang saya ingin bagikan bahwa ternyata kita bisa berkuasa atas semua hal yang akan masuk ke dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Nah, yang saya ingin bagikan bagaimana terhindar daripada
hati yang jahat, saudara ya. Jadi kita yang pegang kendali, kita bisa melawannya. Kalau ada orang, contoh soal, ada orang yang dia dilepaskan dari apa? Oh iya, dia dilepaskan dari roh-roh jahat yang apa sih namanya, orang dukun-dukun kirim dan yang lain. Saudara, itu dari luar, saudara ya. Kita punya otoritas, kita pegang kendali, saudara, karena itu dari luar. Saudara ya, akan mungkin menyerang kita, saudara ya. Ada mungkin ada orang yang mungkin ada kuasa dukun-dukun dan yang lain. Kita anak Tuhan, perlindungan Allah ada. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan takut, saudara. Ada orang yang saking takutnya, saudara, berpikir ketika ada hal yang buruk, aduh apa saya didukun-dukun, saudara. Kita percaya kalau kita anak Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Jangan memberi celah, saudara ya. Dan kita juga mempercayai bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi yang saya ingin bagikan, saudara, ada hal yang kita harus pegang kendali, kita yang pegang. Yang kita tidak bisa pegang kendali, misalnya contoh soal orang menjelekkan kita, orang membuat hal yang merekakan hal yang jahat kepada kita, orang menyebarkan berita-berita yang buruk tentang kita. Ya kita tidak bisa pegang kendalinya mulut orang. Kita tidak bisa pegang kendali, aduh berusaha untuk membela A, membela sini, membela ini dan yang lain. Kadang kita tidak bisa lakukan itu. Dan kita bisa merespon supaya kita tidak memiliki hati yang jahat atas kejadian itu. Benar kan, saudara ya? Seperti Kain, dia katakan kamu harus berkuasa. Kalau kamu mulai sakit hati, kecewa, marah, pahit, kamu harus berkuasa atas itu. Nah, saudara, yang kita bisa pegang kendali berkuasa yaitu kita harus merespon, saudara ya. Ada orang yang kita lihat dari luar bagus, tapi ternyata itu menjadi racun. Dia membawa racun buat kita, saudara ya. Kita harus bisa merespon. Oh, saya tidak izinkan akar pahit, sakit hati. Mungkin pertama sakit hati, mungkin pertama kita marah, nangis, sudah pastilah. Tidak ada orang yang memperlakukan kita buruk kemudian kita ketawa terus, pasti ada sedihnya, pasti ada nangisnya. Saudaraku yang kekasih, suatu waktu saya pernah ada satu kisah diputar balikan fakta dan yang lain, dan pokoknya sangat menyakitkan, saudara. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau sangat menilai, Engkau yang tahu kok mana yang benar, mana yang enggak. Jadi saya ngadunya sama Tuhan aja. Sekalipun diputar balikan fakta dan yang lain, saudara ya, pasti menyebar berita yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan yang kebenarannya, dan mungkin sangat menyakitkan. Tapi saya merespon waktu itu sakit, pasti kecewa, nangis, iya pasti, saudara ya. Dan kemudian mulai, aduh Tuhan kok begitu ya misalnya. Tapi saya akhirnya pada suatu waktu saya ngambil keputusan, saya larinya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang menilai ini bukan saya, yang menilai ini juga bukan orang lain, tapi Tuhan yang jauh lebih tahu kebenarannya. Nah, ketika saya datang kepada Tuhan, saya dibebaskan oleh Tuhan, karena saya bilang yang tahu Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang bela, gitu, saudaraku yang kekasih ya. Nah, sejak hari itu saya merasa dibebaskan oleh Tuhan. Jadi saya pegang kendali, saudara. Jadi saya berkuasa atas hal yang bisa membuat saya sakit hati, bisa hati saya menjadi jahat. Tapi saya pegang kendali sehingga saya bisa menang atas itu. Bapak Ibu juga bisa menang atas itu. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Sehingga kita bisa tidak ada hal yang buruk harusnya terjadi kepada Kain kalau dia bisa berkuasa atas semua hal jerat, semua hal hati yang jahat yang mau masuk, saudara. Dan saya percaya sekali lagi kita bisa pegang kendali. Boleh tulis di live chat, saya bisa pegang kendali. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita putuskan, kita bisa pegang kendali. Dan saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami konflik, baik dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau dalam di tengah-tengah orang mungkin yang percaya juga. Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan dan kita mulai koreksi. Ini pegang kendalinya ada di mana. Kalau misalnya kendalinya ada di luar yang kita tidak bisa pegang sepenuhnya, seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa mengatur orang, kita tidak bisa juga kadang harus membela diri, kita tidak bisa juga untuk ada kesempatan untuk menyatakan kita yang benar dan yang lain, atau klarifikasi dan yang lain. Saudara, ya memang ada hal yang dikatakan segitu, diam itu adalah emas. Tapi kadangkala Tuhan bisa memberi kesempatan atau Tuhan bisa pakai sesuatu yang lain, sehingga kadangkala kalau kita perlu klarifikasi, ada kesempatan untuk ngobrol atau menjelaskan, puji Tuhan. Tapi kadangkala tidak ada kesempatan, saudara ya. Nah, yang kalau tidak ada kesempatan, kita ambil pegang kendalinya ini, yaitu diri kita sendiri.
Saudara, Anda akan terbebas dari hati yang kemudian menjadi jahat. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Sehingga kita mencatat bahwa ternyata yang membuat kemudian Kain membunuh itu hanya karena dia iri, hanya karena dia sakit hati, panas dan yang lain. Saudara, seperti saya katakan kemarin, ada kasus yang baru terjadi sampai terjadi pembunuhan hanya pasti karena sakit hati, dendam dan yang lain. Setelah terjadi pembunuhan pasti penyesalan itu banyak sekali. Itu semua disesalkan pasti. Saudara, yang kita tahu kasus yang sedang terjadi, karir hilang, keluarga juga hancur, kepahitan, dan pokoknya semua hal yang buruk itu sudah ada di depan mata, saudara. Trauma, depresi, stres dan yang lain. Itu hanya didasari oleh apa? Sakit hati, kecewa, jengkel, marah. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan, saudara. Tapi saya percaya, mari kita andalkan Tuhan. Kita punya Tuhan, saudara. Saya percaya ketika orang berbuat jahat kepada kita, berniat jahat atau merekakan yang jahat kepada kita, kita tidak seperti ketika kita datang kepada Tuhan seperti kita makan cabai, makan langsung pedas. Artinya ketika kita nangis sama Tuhan langsung dibela. Tidak selalu seperti itu, tapi waktu daripada Tuhan akan membuktikan kebenaran. Tidak perlu kita bela. Setuju, boleh katakan amin, Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Itu yang paling pertama, kita yang pegang kendali untuk kita merespon, mengampuni, menjaga hati supaya tidak ada hal yang jahat yang tidak perlu terjadi, saudara. Dan mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya sudah terjadi kejadiannya, kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan, saudara. Dan ada resiko-resiko mungkin yang memang ada konsekuensi yang kita harus hadapi, saudara ya. Jadi yang hadapi segala sesuatu. Yang setuju boleh katakan amin. Dan kalau kita bisa membereskan, saudara, mari mulai bereskan. Karena saya percaya, saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau kita punya dasar hati yang baik, niat hati yang baik, saudara, Tuhan pasti tolong, saudaraku yang kekasih. Dan apa yang kemudian firman Allah katakan, saudara, yang kita perlu berhati-hati, saudara. Ada hal yang semua ini bersumber dari hati kita yang baik, kemudian akan bisa menjadi jahat dari keadaan situasi yang terjadi, saudara. Nah, ada hal yang kita perlu bisa jaga, saudara ya. Ya mungkin yang saya katakan kemarin bahwa bagaimana caranya supaya menjaga hati kita jangan menjadi jahat. Kalau yang tadi kita merespon dari dalam, tapi kemudian ada yang bagian kita, sikap kita yang kita perlu ambil, saudara, jika itu diperlukan, yaitu sesuatu keputusan kita. Misalnya contoh, saudara, ada hal yang mencuri damai sejahtera Anda terus. Ada hal yang kemudian membawa Anda tekanan-tekanan yang tidak perlu, depresi, stres yang gak perlu. Itu karena ada hal dari luar yang kita juga bisa memutuskan, saudara ya. Ada yang bertanya kepada saya, ketika dia ada hal yang disakiti oleh orang lain, berulang-ulang hilang damai sejahtera dan sebagainya, berulang-ulang, saudara. Dan kemudian orang ini bertanya bahwa boleh nggak saya ini saya mengampuni, tapi saya tidak bisa melanjutkan relationship-nya, saudara, karena ini sangat mengganggu saya. Ini saya tahu saya lemah di sini dan ini sangat tidak memberikan nilai yang baik untuk keadaan hatinya. Saudara, itu adalah sebuah keputusan, saudara. Kalau Anda tahu, saya kembalikan. Saya bilang saya kembalikan kepada setiap pribadi. Kalau kamu bisa, Anda bisa menang atas itu, saudara. Orang membuat jahat sampai kapanpun, kita tetap baik aja, respon aja yang baik, saudara. Saya percaya kita bisa menang. Tapi kalau misalnya, kalau memang kamu rasa memang kamu nggak mampu, Anda nggak mampu untuk menghadapi, dan Anda sudah mengampuni, tapi Anda perlu mungkin ada jarak, itu bukan hal yang dosa, saudara. Kalau saudara tahu memang di bagian itu saudara sering down, sering depresi, sering lemah, dan kemudian karena dikecewakan terus, hal-hal yang tidak baik terus terjadi, saudara ya. Saudara boleh memutuskan, karena Alkitab mencatat juga pergaulan yang salah itu bisa merusak semua yang baik yang kita bangun. Kalau memang saudara tahu di situ ada hal yang tidak membangun, hal yang mencuri damai sejahtera, hal yang tidak ada yang bagus yang Anda bisa perjuangkan, yang ada hanya Anda memang mengalami hal-hal yang kemudian membuat Anda menjadi hatinya jahat, ya tidak ada yang salah, saudara, untuk kita memutuskan. Yang setuju boleh katakan amin.
Kecuali sekali lagi saya kembalikan kepada setiap orang. Bukan berarti kita kemudian menarik diri dari semua orang, tapi kita perlu hikmat dalam membangun relationship. Kita perlu membangun hikmat, minta Tuhan circle mana dalam kehidupan kita yang akan kita prioritaskan. Saudara, setuju boleh katakan amin. Sekali lagi saya percaya itu adalah keputusan setiap pribadi. Tidak menjadi salah kalau ketika Anda sudah mengampuni tapi Anda tidak mampu untuk membangun hubungan dengan kondisi-kondisi yang sudah terjadi, saudara ya. Kita bisa memutuskan, saudara, karena saya percaya hati kita ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain, teman kita, bukan, tanggung jawab kita. Sebab itu saudara, kalau kita tahu bahwa ini jerat, ini dosa sudah mengintai, ini saya ini bisa dipermainkan iblis kalau dengan kondisi seperti ini, saudara harus segera untuk memutuskan. Setuju boleh katakan amin. Yang penting kita harus tahu kita tidak boleh ada akar pahit, tidak boleh ada kebencian, dendam apalagi, atau ingin membalas. Saudara, biarkan Tuhan. Jadi bagian Tuhan jangan kita ambil. Setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, komen sebanyaknya, jangan ambil bagian Tuhan. Kalau ada orang yang engkau diperlakukan buruk, engkau diperlakukan tidak adil, serahkan kepada Tuhan. Penilaian dan bagian Tuhan itu biar menjadi bagian Tuhan, saudara ya. Jadi semoga tadi bisa menjawab, karena saya ketemu dengan beberapa orang yang konseling, saudara, mengalami hal seperti itu. Saya katakan ya, kembali kepada keputusan masing-masing, dan itu tidak salah, saudara. Sampai kemudian kita menjadi kuat, menjadi mampu. Yang pasti saya katakan tidak boleh ada kepahitan, itu harus dijaga. Minta Tuhan tolong supaya kita bisa terbebas, saudara. Karena ternyata saudaraku yang kekasih, bahwa sangat menarik sekali, saudara, kalau kita kemudian kita tidak berhati-hati, saudara. Kalau sangat menarik sekali untuk dibahas bahwa ada hal yang dosa yang dibawa itu dari pertemanan, dari lingkungan luar, dari hal-hal yang kemudian jebakan. Contohnya ada seorang misalnya suami, dia jalan terus dengan temannya yang hobi selingkuh misalnya, saudara, atau hobi minum, atau mabok, atau narkoba, saudara. Maksudnya yang memang pemabuk dan dia narkoba. Saudara, kalau kita sebagai istri atau sebagai anak dan kita lihat ayah kita atau sebagai istri, suami kita seperti itu, dan kita membiarkan pertemanan, membiarkan dia jalan, membiarkan mereka memiliki relationship, saudara, tadinya suami kita atau ayah atau kakak saudara kita yang tadinya bagus, itu bisa jadi gak bagus, bahkan bisa terperosok, bisa jatuh. Nah, kita aja sendiri yang tahu, jangan loh, hati-hati loh, dia narkoba, kamu kuat gak? Ya kalau dia kuat, kalau suatu waktu dia lemah, artinya akhirnya hatinya yang bagus kemudian menjadi jahat, saudara. Sebab itu saya percaya kita akan memilih. Setuju boleh katakan amin. Jadi ada yang bilang kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan pelan-pelan kehidupan Kristus, kehidupan siapa yang kita sembah itu akan tertransformasi dalam hidup kita. Nah, kalau kita juga bergaul dengan siapa dan terus menerus, saudara, udah tahu, oh ini orangnya jahat lah, saudara ya. Ada yang kita tidak bisa toleransi, udah tahu memang orangnya keliling bertahun-tahun seperti itu, orangnya kita tahu hatinya oke gitu, dia Kristen, oke, dia oh ya saya mau sungguh-sungguh berubah. Tapi kan kita kadang-kadang bisa tahu, oh nih orang bertahun-tahun seperti ini. Kita bisa mendoakan, tapi kalau bukan kapasitas kita untuk membawa dia datang kepada Tuhan, jangan menolong Tuhan. Iya kan, kadang kita oh ya dia memang sih dia jahat, orangnya pergaulannya gak bagus, tapi kita kan mesti menjangkau jiwa, betul. Tapi kita tidak boleh menjadi juru selamat, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu, akhirnya ada beberapa teman saya yang tadinya tidak seperti itu, akhirnya jatuh. Saudara, ada teman saya yang tadinya dia anaknya itu, maaf bicara, itu bukan homo, saudara, I have to say, dan kemudian anaknya cinta Tuhan, baik sekali. Tapi saudara, gaulnya dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Saya tidak bilang kemudian oh tidak boleh kita bergaul. Tapi kalau kita tahu bahwa ini menjebak, ini bahaya, anak ini tidak kuat, tapi kita biarin ya, sama aja kita mengizinkan hal yang jahat masuk. Sedangkan saya katakan pertama kita pegang kendali dari dalam sini. Kalau ada orang dikirim roh jahat, atau ada yang orang dia dilepaskan dari semua hal-hal dosa keturunan dan yang lain, nenek moyang atau dari dukun-dukun, itu pelepasan yang memang dari luar yang intervensi masuk. Tapi saudara, ini dari luar masuk, tapi kita bisa mengambil keputusan, saudara.
Kalau yang pelepasan itu kan kita patahkan, kita hancurkan dengan kuasa Tuhan. Ya kita juga putuskan. Tapi itu lebih kepada kuasa Tuhan yang membebaskan kita. Tapi kalau ini kita putuskan, kita kasih akses atau tidak, saudara. Iya kan? Sehingga membuat hati yang baik kemudian menjadi jahat. Sebab itu saudara, dalam bergaul kan kita harus hati-hati juga. Akhirnya saudara, at the end anak ini menjadi homo, saudara. Padahal tadinya cinta Tuhan. Saudara, ada seorang ibu yang kemudian konseling, dia tanya kepada saya, suaminya orang yang takut Tuhan, melayani Tuhan, tapi sama, jadi sering bawa teman-temannya yang notabene, maaf saudara, sesama jenis, datang ke rumahnya, tapi suaminya ini melayani Tuhan. Tapi sampai suatu waktu akhirnya suaminya minta pisah, karena ternyata suaminya itu sudah punya pacar sesama jenis. Saudara bisa bayangkan, saudara, artinya bahwa kita harus tahu bahwa iblis ini sedang bekerja untuk menghancurkan kita. Kita perlu jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga hidup kita juga. Jadi bukan berarti kita harus menjauh dari orang yang berdosa. Yesus mencintai orang berdosa tapi membenci dosa. Kita kasihi orangnya tapi dosanya yang kita perlu hati-hati, dosanya yang kita perlu. Iya kan. Dengan siapa kita bergaul lama-lama juga jadi seperti itu. Bukan berarti kita harus membatasi pertemanan. Kita sendiri akan menilai secara pribadi. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu saudara. Setuju, boleh katakan amin. Kalau kita lihat itu sangat berbahaya, artinya kita harus berhati-hati supaya jangan hati kita menjadi jahat. Seperti Kain kan saudara, karena dia juga tidak mendengarkan apa yang disampaikan saudara. Akhirnya dia menjadi pahit, dia menjadi jahat, dan akhirnya dia menjadi orang yang membunuh saudaranya. Jadi saudara, ada satu ayat yang akan saya tutup dalam Lukas 8. Saudara, ayat ini tentang benih yang jatuh saudara di pinggir jalan. Saya tidak membahas secara keseluruhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama belajar. Ada satu ayat yang terakhir yang kita harus tahu dalam Lukas 8. Ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi supaya kita, yang pertama tadi sudah keputusan kita harus menghindar, harus mengambil keputusan, pegang kendali. Dan kedua, kita pegang kendali juga untuk menjaga supaya tidak ada dosa dari luar yang akan masuk yang membuat hati kita jahat. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hati yang jahat? Ya kita harus menyimpan firman itu dalam hati yang apa? Hati yang baik saudara. Karena kalau hati kita baik, benih firman itu akan bertumbuh saudara. Dan firman Allah berkata, dan bukan hanya hati yang baik, tapi buah-buah itu akan nyata dalam ketekunan kita. Dia katakan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi saudara, kalau kita mulai seperti saya katakan di berkat pagi sebelumnya tadi, dari angka 1 sampai angka 10, ukuran hati kita tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Saya percaya kita bisa dalam ketekunan untuk mengeluarkan dikatakan firman itu akan berbuah di hati yang baik dan ketekunan kita saudara ya. Jadi tambah lagi, berjuang lagi, hari ini lebih baik, hari ini sudah lebih hati-hati, hari ini sudah lebih tidak gampang terpengaruh ombang-ambing oleh hal yang jahat. Hari ini sudah lebih pikiran positif, ya kan? Hari ini sudah lebih mengambil keputusan, berani berkata tidak dan berani mengambil keputusan. Hari ini sudah mulai lebih firman Allah itu sudah lebih masuk karena saya jaga hati saya tetap baik. Saya koreksi, kalau ada yang salah saya minta ampun dan bereskan lagi. Firman Allah berkata bahwa kalau kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia adil, Dia ampuni. Tapi jangan ulang-ulang terus sengaja-sengaja atau membiarkan diri saudara. Ada orang yang oh iya karena kasih karunia saya diampuni, kemudian ya udahlah nanti Tuhan ampuni lagi gitu kan saudara. Jadi ada perbedaan saudara. Kalau Anda ingin berjuang untuk mengasihi Tuhan, mencintai, menjaga hati, itu bukan urusan pendeta, urusan orang lain, urusan kita pribadi. Kita harus concern saudara. Jangan mau diperbudak. Ada orang nyakitin kita, stres berhari-hari, stres berbulan-bulan saudara. Sementara kita sendiri yang terikat. Kita harus punya kendali untuk membebaskan hati kita dan tidak mengizinkan dosa yang mengintai dari luar seperti dia mengintai kepada Kain. So kita harus berkuasa atasnya. Dan kemudian yang terakhir, kita pegang kendali, tidak mengizinkan kalau ada hal yang dari luar ingin mengintervensi, dan itu mengandung yang jahat. Pergaulan-pergaulan yang kita bisa putuskan, keputusan mana yang kita tahu kita mampu atau tidak saudara. Yaitu semua keputusan ada dalam kendali kita. Yang setuju boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu yang kita ingat tadi bahwa hati yang baik dijaga supaya firman itu boleh berbuah dalam
dalam ketekunan kita. Tekun artinya berulang-ulang kita lakukan, jangan lelah. Setuju boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau bertekad ingin menjaga hati supaya jangan menjadi hati yang jahat. Jadi saudara, hati yang jahat itu tidak tiba-tiba, pelan-pelan, tapi kalau kita bertindak, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan saudara, saya percaya tidak ada orang yang kebal dosa, orang yang takut Tuhan, orang yang diurapi, orang yang juga melayani Tuhan, udah tahu firman, bukan berarti kebal dosa. Kita bisa kapan saja hati menjadi jahat atau dosa menguasai. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita putuskan untuk tekun berbuah, kita menjaga hati yang baik, menjaga pergaulan, menjaga keputusan, kendali ada di tangan kita, dan kita putuskan untuk mendekat kepada Tuhan dan tidak hidup dalam dosa. Tuhan akan menolong kita, Tuhan bebaskan kita, Tuhan lepaskan kita, Tuhan hindarkan kita, dan Anda akan menjadi pribadi yang terus berbuah dalam ketekunan. Jangan lelah, jangan pernah berhenti berjuang. Mari buka tangan kita. Bapa, kami buka tangan meteraikan firman yang sederhana ini. Dalam nama Yesus kami diubahkan, kami menjadi pribadi yang berani berkata tidak terhadap dosa, berani mengambil keputusan, mau pegang kendali dalam setiap keputusan kami yang kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kami mau berhati-hati, berhikmat dalam setiap pergumulan, dalam setiap pergaulan, dalam setiap relationship, dalam setiap keputusan, di setiap season hidup kami. Karena kami bukan pribadi yang kebal dosa. Kami mau berjaga, kami mau hati-hati, kami mau menjaga hati yang baik dan bertekun supaya buah itu nyata, dan kami memiliki hati yang baik, tidak terkontaminasi dengan hati yang jahat atau dosa. Dalam nama Yesus, karena kami tahu ketika kami menjaga hati, kami akan melihat anugerah rahmat kebaikan Allah menyertai kami. Dan firman Allah berkata, ketika Engkau menemukan hati kami, Engkau menjaga, menjama, melihat seluruh isi hati kami, seluruh desire, keinginan kami, kerinduan kami. Kami percaya Engkau tahu menolong setiap orang yang mau mengasihi Tuhan. Setiap orang yang menjaga hati, kami akan hidup mengasihi Allah. Kami hidup berbuah, kami hidup di hadapan Engkau. Engkau tahu hati kami, dan Engkau pasti mengupahi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tekun mengasihi Tuhan, tekun hidup berbuah, tekun hidup menjaga hati. Dan kami percaya persembahan hidup kami akan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan firman Allah. Dan tolong setiap kami, kalau ada di antara kami yang dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam sakit hati, bebaskan kami dalam nama Yesus. Mampukan kami mengampuni. Dan kalau ada di antara kami yang harus mengambil keputusan untuk menghindari dosa, menghindari pergaulan buruk, menghindari intayan dari dosa, mengambil keputusan menjadi dewasa untuk tahu berhati-hati, kami berdoa, mampukan kami, beri hikmat kepada kami. Dan kami percaya pergaulan yang jahat, yang tidak baik, kami boleh hindari, dan kami boleh mengambil keputusan untuk menjaga pergaulan yang baik, relationship yang baik, menjaga semua hal yang baik yang membuat rohani kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, terima kasih buat setiap dukungannya. Maju terus, dan thank you for joining me. God bless you.